menghasilkan 200.000 per harinya guys. Kurang lebih saya kerja itu 2 jaman lah. 2 jaman saya mendapatkan 200.000 secara gampang. 1 minggu uang saya naik sekitaran 2 juta guys. Setelah 1 tahun ya guys ya, di situ saya mendapatkan 20 juta ya. Di situ saya merasa wow, kok bisa ya sangat mudah mendapatkan uang, padahal saya kemarin itu tanpa modal loh guys. Jika kalian mengklik video ini berarti kalian adalah datang ke tempat yang tepat ya guys ya, dimana kalian mau bikin usaha tapi tidak punya modal. Jadi ini adalah pengalaman saya dimana saya tidak memiliki modal tapi bisa mendapatkan 20 juta hanya dalam waktu 1 tahun guys. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja kita simak ya guys ya. Namun di sini saya tidak menunjukkan videonya ya. Jika kalian perlu saya menunjukkan videonya, saya bakalan buat. Dan di sini saya lagi melakukan kegiatan yaitu memberi makanan pada cabai ya guys ya. Jadi kalian jangan melihat dari apa yang saya lakukan, melainkan dengarkan baik-baik apa yang saya ucapkan ya guys ya. Dan jangan terlampau berfokus pada videonya, melainkan berfokus pada ucapan saya yang harus kalian dengar ya guys ya. Yang namanya di desa, apa sih yang bisa kita lakukan? Usaha tanpa modal ya guys ya. Yang pertama itu bertani, dan yang kedua berdagang guys. Itulah yang bisa kita lakukan di desa guys. Namun yang menjadi pertanyaannya, bertani memerlukan modal dan juga berdagang juga memiliki modal ya guys ya, harus memiliki modal. Tapi untuk saat ini saya tidak memiliki modal sama sekali tapi bisa menghasilkan 20 juta guys. Bagaimana kisah saya? Yuk langsung aja saya bahas satu-satu ya guys ya. Bertani emang tidak memiliki modal guys, namun kita perlu menunggu waktu lama untuk memiliki hasil yang memetik hasil. Supaya hasilnya maksimal kita memerlukan pupuk dan lain-lain guys. Jadi maka dari itu saya tidak membahas untuk kali ini ya, saya tidak membahas tentang masalah pertanian. Jika kalian ingin masalah pertanian, lain-lain waktu kita bakalan bahas guys. Ini yang bakalan kita bahas adalah tentang perdagangan ya guys ya. Bagaimana saya memulai dan bagaimana saya bisa berhasil mendapatkan 20 juta per bulannya. Yuk langsung aja kita mulai dari tahap satunya ya guys. Nah untuk pertama sekali ini ataupun untuk step awalnya, saya kemarin ya, ini pengalaman saya. Untuk ada tetangga saya ataupun saudara-saudara saya itu sedang mengupas pertaniannya ya, ataupun mengumpulkan pertaniannya, karena di sini kebanyakan pohon pinang seperti yang kalian lihat di belakang. Maka dari itu saya mencoba ya, karena penjualannya sangat sulit, saya mencoba untuk membawa dan menjual dari kakak itu ke kakak lain, ataupun bisa juga disebut sebagai makelar ya guys ya. Namun makelar di sini kita memiliki wibawa ya guys ya. Jadi ceritanya seperti ini dia guys. Kemarin kakak saya sedang mengupas pinang ya. Kebetulan ibu saya juga mengupas pinang. Di situ saya berinisiasi ya untuk menghubungi para pembeli ya, di mana saya meminta lebih dari pasaran yang dia beli ya, dan dia pun mengiyakan. Dan ternyata saya memiliki, dia bisa membeli lebih, kurang lebih 500 perak ya guys ya. Maka dari situ saya membawa dari punya milik kakak saya dan juga milik ibu saya menjual ke pembeli tersebut guys. Di situ saya mendapatkan kilonya kurang lebih kalau nggak salah 100 kilo guys. Saya
mendapatkan keuntungan itu kurang lebih 500 perak per kg-nya. Di situ saya mendapatkan 50.000 rupiah ya, 50.000 rupiah hanya membawa kurang lebih sekitar 30 menitan dari rumah ke tempat penjual ya. Saya mendapatkan 50.000 rupiah dari situ guys. Dan di situ saya merasa sangat mudah ya. Sangat mudah dan sangat senang. Kok bisa ya dalam 30 menit saya langsung mendapatkan 50.000 rupiah tanpa modal guys. Coba lo bayangin, tanpa modal lo ini. Berawal dari situ, nah saya melobi tetangga-tetangga saya yang memiliki pinang juga ya guys ya. Memiliki pinang juga, saya melobi untuk menjual dan saya lakukan tiap harinya guys, dimana karena kurangnya persaingan ya, kemarin itu saya bisa menghasilkan 200.000 per harinya guys. Kurang lebih saya kerja itu 2 jaman lah, 2 jaman saya mendapatkan 200.000 secara gampang, yaitu dengan membawa dari rumah mereka ke pembeli. Itu saja yang saya lakukan guys. Karena keenakan, maka saya melakukannya tiap hari sehingga saya memiliki modal kurang lebih, kalau nggak salah saya 4 hari saya mendapatkan 800.000 ya guys ya. Itulah modal awal saya. Dan di situ saya mencoba berkeliling kampung dan membeli pinang mereka seharga pasaran tersebut ya guys ya. Seharga pasaran, setelah timbang saya langsung bawa ke pembelinya ya guys ya, ke pembelinya. Dan di situ saya mendapatkan untung lebih lagi guys. Kalau punya saudara saya tidak membeli terlebih dahulu ya, saya timbang aja dan saya bawa ke toke langsung dikasih uang karena pada saat itu saya kekurangan modal ya guys ya. Maka dari itu tiba-tiba dalam 1 minggu uang saya naik sekitaran 2 juta guys, tanpa saya sadari. Naik 2 juta dan perlahan-lahan naik dan terus naik dia guys. Nah, setelah 1 tahun ya guys ya, di situ saya mendapatkan 20 juta ya. Di situ saya merasa wow, kok bisa ya sangat mudah mendapatkan uang, padahal saya kemarin itu tanpa modal loh guys, tanpa modal, tapi saya bisa berhasil seperti ini dia guys. 20 juta ini adalah duit pertama saya ya guys ya. 20 juta itu adalah bersih dia guys, dari laba 500 perak tadi guys. Jadi di situ saya mencoba karena telah memiliki uang yang cukup ya, 20 juta pertama gitu ya kan. Kebetulan kakak saya itu ada tanah yang tidak dipakai. Saya membeli tanah tersebut ya guys ya, seharga kurang lebih kalau nggak salah 15 juta. Jadi sisa 5 juta modal saya lagi ya guys ya. Nah di situ saya mulai berjalan lagi kurang lebih 2 bulanan. Karena lagi banyak-banyaknya pinang yang ada di sini ya, lagi banyak-banyaknya, maka saya bisa membeli 1 motor ya guys ya. Walaupun second, namun tetap saja itu hasil keringat kita ya guys ya. Dan di situ mulai semangat itu bergebu-gebu ya guys ya. Sehingga ada tawaran ini sangat gila ya guys ya, sangat gila sekali menurut saya, sehingga membuat saya itu jatuh tidak bisa bangkit lagi dia guys. Itu adalah kekonyolan saya kemarin ya guys ya. Dan ini bisa menjadi pengalaman buat kalian semua ya. Dimana ada tawaran itu yaitu pengambilan emas ya guys ya. Pengambilan emas dimana di sana saya yang memodalkan. Jadi duit yang selama ini saya modalin itu habis semua ya guys, semua rata, dan hanya tersisa tanah dan juga motor tadi ya guys ya.
Nah, setelah 1 tahun ternyata tidak ada keberhasilan dari lubang tersebut ya, lubang emas tersebut tidak ada keberhasilan. Maka dari itu saya down dan saya hanya bisa melakukan ya, mengusahakan apa yang ada aja ya. Karena untuk memulai kembali itu rasanya berat banget karena hal tersebut ya guys ya. Nah, setelah berjalan kurang lebih 4 tahun untuk saat ini ya, 4 tahun saya hanya ingin menenangkan diri dan mengusahakan kebun ini ya, yang seperti yang kalian lihat saat ini. Nah, setelah kebangkrutan itu, saya juga pernah melakukannya lagi ya. Melakukannya lagi, memulai dari awal. Namun rasanya tidak enak ya guys ya. Beda rasanya. Dan penghasilannya masih tetap sama ya guys, masih tetap stabil. Namun seperti yang saya bilang tadi, rasanya telah berbeda guys. Maka dari itu saya lebih memilih menenangkan diri di kebun ini dan mengusahakan kebun ini guys. Oke, jadi pada intinya usaha tanpa memiliki modal itu ada dia guys. Ada, cuman tergantung kemauan kalian. Kalian hanya apa sih yang terbanyak di daerah kalian itu? Seperti contoh di daerah saya kebanyakan pinang ya guys ya. Kalau di daerah kalian apa sih yang terbanyak yang mereka produksi, para petani produksi? Nah, coba deh kalian pelajari. Kalian tanya ke toke yang pembelinya itu, jika kalian ingin membawa kemari, jika ada lebihnya, kalian lakukan aja guys, lakukan aja. Dan kalian melobi para tetangga terlebih dahulu ya, ataupun saudara-saudara kalian terlebih dahulu. Kalian hanya membawa dari rumah ke tempat tokenya tersebut, di situ kalian bakalan mendapat laba. Dan jangan lupa, jika kalian sudah berkembang itu jangan seperti saya ya guys ya, mengambil investasi gila ya guys ya. Oke. Itulah yang bisa saya bagikan pengalaman saya tersebut ya guys ya. Nah, jika kalian ingin melihat pertanian yang ada di sini ya, ataupun kegiatan-kegiatan saya, ataupun kalian ingin saya buat video apa gitu, kalian komen aja di bawah ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya ya guys ya jika bermanfaat. Terima kasih guys.